Tidak semua kemenangan dimulai dari barisan depan, kadang sejarah justru lahir dari posisi yang paling tidak diperhitungkan. Di Jerez, Veda Ega Pratama membuktikan itu. Start dari posisi ke-17, jauh dari sorotan, jauh dari prediksi podium, namun justru namanya yang paling banyak dibicarakan setelah balapan selesai. Bukan hanya karena ia finish di posisi ke-6, tetapi karena cara ia melakukannya, membuat bos Honda sendiri terharu dan bangga. Dan di saat yang sama, rival terbesarnya dari Malaysia, Hakim Danish, justru semakin tertinggal. Dan disinilah cerita ini menjadi jauh lebih menarik. Balapan Moto3 Spanyol 2026 di sirkuit Jerez bukan sekadar race biasa. Ini adalah panggung pembuktian, lintasan yang keras, tikungan cepat yang jam, dan tekanan besar bagi para pembalap muda yang sedang mengejar masa depan. Semua mata awalnya tertuju pada nama-nama besar, terutama para pembalap KTM. Hakim Danish menjadi salah satu yang paling disorot. Motor KTM dikenal agresif, kuat di akselerasi, dan sering menjadi senjata utama di trek seperti Jerez. Secara teori, Danish seharusnya punya peluang besar. Banyak yang memprediksi ia akan tampil lebih dominan. Apalagi sebelumnya, namanya selalu disebut sebagai rival utama Veda. Namun balapan tidak pernah tunduk pada teori. Di sisi lain, Veda Ega Pratama datang tanpa banyak suara, tanpa sesumbar, tanpa janji besar. Hanya fokus dan kerja diam-diam di paddock Honda Tim Asia. Start dari posisi ke-17, situasinya jelas tidak mudah. Di depan ada barisan pembalap Eropa dengan paket motor yang dianggap lebih kompetitif. Banyak yang berpikir Honda hanya akan bertahan, bukan menyerang. Tapi mereka salah. Lampu start padam dan Veda langsung menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia mulai memakan lawan-lawannya. Satu posisi, lalu dua posisi, kemudian terus naik. Masuk tikungan dengan presisi, keluar tikungan dengan bersih, dan yang paling penting, ia menjaga ritme seperti pembalap yang jauh lebih matang. Komentator sampai berkata, ini sangat cerdas. Veda tidak sedang balapan seperti rookie. Kalimat itu langsung menjadi sorotan, karena memang benar ia tampil seperti pembalap yang sudah sangat siap. Sementara itu, di sisi lain lintasan, Hakim Danish justru mulai kehilangan kontrol. Awalnya ia sempat menjanjikan, start lebih baik, dan sempat berada di posisi yang cukup aman. Namun masalah perlahan muncul. Ritme mulai hilang, terutama di tikungan cepat. Motor KTM yang seharusnya menjadi keunggulan, justru tidak mampu ia manfaatkan maksimal. Lap demi lap, posisinya mulai turun. Dan momen paling menyakitkan datang saat Veda berhasil menyalipnya. Ya, pembalap yang start dari posisi ke-17, justru melewati rider yang digadang-gadang lebih siap. Dan setelah itu, jarak mereka semakin terasa. Veda terus maju, Danish justru tertahan. Ketika bendera finish dikibarkan, jawabannya sangat jelas. Veda finish di posisi ke-6. Hakim Danish harus puas jauh di belakang. Dan hasil itu membuat paddock Honda dipenuhi rasa bangga. Bos Honda dikabarkan sangat terharu melihat perjuangan Veda. Bukan hanya soal hasil, tetapi soal mental. Karena untuk menembus barisan depan, melawan tim-tim Eropa seperti KTM, itu bukan perkara mudah. Butuh keberanian, butuh kesabaran, dan yang paling penting, butuh mental yang tidak pernah menyerah. Salah satu perwakilan tim Honda bahkan menyampaikan, Veda menunjukkan semangat yang kami cari. Dia tidak menyerah, bahkan saat memulai dari posisi sulit. Kalimat itu sederhana, tetapi sangat dalam. Karena bagi Honda, ini bukan hanya soal poin. Ini soal harga diri. Soal membuktikan bahwa mereka masih bisa melawan dominasi Eropa. Dan Veda menjadi simbol perjuangan itu. Setelah balapan, Veda sendiri tetap tenang. Ia berkata, balapan ini sangat positif. Saya hanya mencoba tetap fokus dan memanfaatkan setiap peluang. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada sindiran, hanya jawaban yang tenang dari seseorang yang membiarkan hasil berbicara. Dan mungkin itulah yang membuat banyak orang semakin menghormatinya. Sementara itu, situasi berbeda justru menyelimuti kubu Hakim Danish. Performa yang diharapkan meningkat justru terlihat semakin menurun. Adaptasi di Moto3 masih menjadi masalah besar. Tekanan semakin besar, kritik mulai berdatangan, dan jarak poin dengan Veda kini semakin sulit diabaikan. Banyak media mulai bertanya, apakah Danish benar-benar siap untuk level ini? Atau justru ia masih terlalu jauh dari ekspektasi? Karena satu hal yang pasti, Moto3 tidak memberi waktu terlalu lama untuk belajar. Jika terlambat beradaptasi, maka lawan akan pergi semakin jauh. Dan saat ini, Veda sedang melaju. Sementara Danish masih mencari jawaban. Musim masih panjang. Balapan berikutnya di Le Mans akan menjadi ujian berikutnya. Apakah Veda bisa kembali membawa Honda bersinar?
Apakah bos Honda akan kembali tersenyum bangga? Atau justru Hakim Danish akhirnya bangkit dan membalikan keadaan? Satu hal yang pasti, rivalitas ini belum selesai. Dan jika Jerez adalah awal ledakan besar, maka Prancis bisa menjadi perang sesungguhnya. Bintang Arya Satya. Jujur ini yang bikin Veda beda dari pembalap lain. Start dari posisi ke-17, itu biasanya cuma target bertahan dan cari poin aman. Tapi dia justru mengubahnya jadi panggung pembuktian. Finish ke-6 di Jerez itu bukan hasil biasa, apalagi lawannya pembalap Eropa yang sudah sangat nyaman di sana. Ini bukan soal keberuntungan, ini soal kualitas dan mental juara at Mas Peci balap. Hakim Danish pasti sakit hati banget waktu disalip. Veda bayangin start lebih depan. Motor KTM katanya lebih galak, tapi malah rider dari posisi 17 lewat begitu saja. Ini bukan cuma soal posisi hilang, tapi harga diri ikut nyangkut di tikungan Jerez. Kadang lintasan memang lebih jujur daripada caption motivasi sebelum race, @Elang Mahardika. Momen saat Veda menyalip Hakim Danish pasti jadi pukulan mental terbesar. Bayangkan, kamu start lebih depan, motor KTM dianggap lebih unggul, ekspektasi publik juga besar. Tapi justru rider dari posisi ke-17 datang dan melewati kamu dengan pace murni. Itu bukan cuma kehilangan posisi, itu kehilangan gengsi juga, @Nasi Padang Racing. Saya yakin paddock Jerez hari itu bingung. Ini yang balapan Veda atau rudal darat ke udara. Dari belakang terus naik, satu persatu dilibas tanpa banyak drama. Pembalap lain mungkin mikir, ini anak kenapa makin lama makin dekat. Begitu sadar, sudah lewat duluan, @Sagara Wicaksana. Bos Honda sampai terharu, itu menurut saya sangat berarti. Karena tim besar seperti Honda tidak hanya melihat hasil akhir. Mereka melihat karakter pembalapnya. Dan Veda menunjukkan mental yang dicari semua tim besar. Tidak menyerah saat start sulit, tetap tenang di bawah tekanan, dan mampu mengubah situasi buruk jadi hasil besar. Itu mahal sekali nilainya. Mahesa Alvaris. Kalimat dari tim Honda bahwa Veda punya semangat yang mereka cari, itu benar-benar dalam. Karena pada akhirnya motor bisa dikembangkan, setup bisa diperbaiki, tapi mental petarung tidak bisa diajarkan begitu saja. Itu harus datang dari dalam diri. Dan Veda jelas punya itu. Makanya banyak orang mulai yakin dia bisa melangkah lebih jauh. @Aksan Wiratama. Hakim Danish sekarang benar-benar ada di posisi sulit karena tekanan datang dari semua arah. Ekspektasi tinggi, motor KTM yang diunggulkan, lalu hasil yang justru tidak sesuai harapan. Sementara Veda terus naik dan semakin percaya diri. Kalau Le Mans nanti tidak ada perubahan besar, tekanan itu bisa semakin berat. @Bang Jago Tikungan. Komentator bilang Veda tidak balapan seperti rookie. Saya setuju banget. Ini orang masuk tikungan seperti sudah bayar kontrakan di Jerez bertahun-tahun. Tenang, presisi, dan tidak panik sama sekali. Kalau saya jadi rivalnya, mungkin sudah minta pindah kelas duluan. Rashid Dirgantara. Saya suka sekali cara Veda menjawab setelah race. Saya hanya mencoba tetap fokus dan memanfaatkan setiap peluang. Singkat, sederhana, tapi sangat elegan. Tidak perlu sindiran, tidak perlu banyak bicara. Itu jawaban paling kuat karena hasilnya sudah jelas terlihat di lintasan. Pembalap seperti ini yang biasanya disukai tim besar, @Dewa Syahreza. Menurut saya, Jerez ini bukan sekadar hasil bagus untuk Veda, tapi titik perubahan besar. Karena setelah race ini, semua orang mulai melihat dia bukan hanya sebagai rookie Indonesia, tapi sebagai ancaman nyata di Moto3. Kalau tren ini terus berlanjut, Le Mans bisa jadi podium besar berikutnya. Dan itu akan jadi sejarah baru untuk Indonesia.